Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Juanda, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri Tigareban, Kabupaten Batang. Ucapan terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Igede Kadayasa sebagai fasilitator. Kemudian kepada Bapak Edi Harsono sebagai pengerja praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada aksi nyata kali ini saya membuat suatu kesepakatan kelas dan pengibasan budaya positif kepada rekan sejawat. Adapun yang melatar belakangi saya membuat aksi nyata kali ini yaitu bahwa perkembangan teknologi dan masuknya budaya luar yang sangat mudah diakses anak pada zaman sekarang ini membuat anak secara gamblang meniru tingkah dan perilaku yang tidak bisa diputar lagi, sehingga membuat moral dan akhlak anak mulai menurun. Adapun cara mengatasinya dengan menanamkan kembali nilai-nilai agama dan Pancasila pada diri anak agar membentuk karakter Pancasila. Kemudian latar belakang yang berikutnya, disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Orang tua mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Orang tua mengajarkan anak tanggung jawab dan bisa hormat kepada orang tua ketika berinteraksi dengan lingkungan. Adapun rencana aksi nyata saya kali ini yaitu yang pertama meminta izin kepada kepala sekolah, yang kedua mendesiminasikan disiplin positif atau mensosialisasikan disiplin positif kepada rekan sejawat, kemudian membekali dan membuat suatu kesepakatan kelas. Adapun tujuannya yang pertama yaitu memberikan pemahaman kepada rekan sejawat akan pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, membekali murid dengan keterampilan sosial dan agama yang mendukung pertumbuhan karakter yang baik, seperti sikap saling menghormati, saling menghargai, mampu berkomunikasi secara efektif, dan mampu membuat kesepakatan kelas, serta dapat mematuhi kesepakatan kelas secara bersama. Adapun tolak ukurnya, yang pertama yaitu keterampilan sosial murid semakin meningkat. Yang kedua, semakin tumbuh dan berkembang karakter baik murid. Yang ketiga, mampu menghargai guru dan orang tua. Hasil aksi nyata yang diharapkan yaitu kegiatan membentuk keyakinan kelas dengan sesama di dalam kelas yang menjadi landasan siswa dalam bertindak dan akan membuat jiwa sosial siswa berkembang dalam hal tanggung jawab. Hasil yang kedua yaitu pengibasan kepada guru-guru di SMP Negeri Tigareban. Adapun tidak lanjutnya yaitu pada setiap tahun ajaran baru saya akan berusaha membentuk kesepakatan kelas sebelum mulai pembelajaran di dalam kelas dan memposisikan diri sebagai manajer dalam 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Berikut dokumentasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi,
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjadi. Di suatu aksi nyata Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini Arahkan pandangan ke depan, Tuhan untuk negeri, guru penggerak majukan sadarilah masa berganti, penggerak menghamba pada tantangan kan kita hadapi, rancang pembelajaran. gandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Pelajar Kita Pancasila, belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. penerapan di sekolah sudah cukup baik dilakukan oleh guru maupun siswa, terutama dalam Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu
Budaya positif adalah disiplin baik yang harus diterapkan agar membiasakan kebiasaan baik yang sudah ada, di mana hal seperti ini akan menjadi suatu kebiasaan yang dapat menumbuhkan karakter Pancasila pada peserta didik dan juga pendidik agar mampu memposisikan dirinya sebagai pengajar yang berkarakter Pancasila. Demikianlah aksi nyata dari saya tentang modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Yang keempat, melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada dasarnya adalah memberikan pendidikan yang menuntun murid. Menuntun yaitu guru yang berjalan bersama anak dalam membantu anak untuk menemukan atau mengenali bakat dan minat yang ada pada dirinya. Itu kita sebenarnya itu berarti menuntun. Pada dasarnya, guru adalah seorang pemimpin pembelajaran yang dapat mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif. Poin penting dalam pengajaran adalah perubahan pola pikir guru dalam memandang murid. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ada tidak? Belum ada. Beneran itu Pak. Ini kita ulang ya. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita sesuai yang telah
kita sepakati bersama yang sudah dipajang di masing-masing kelas. Namun harus kita kaji ulang Bapak Ibu sekalian, apakah yang sudah kita tentukan itu telah efektif? Apakah masih perlu kita tinjau kembali? Kemudian apa sih sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Makna dari kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Anda? Di benak Bapak Ibu sekalian? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan sekolah, tata tertib kelas, tata tertib sekolah, seperti itu. Kemudian terkait dengan kata teratur dan kepatuhan pada suatu peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman Bapak Ibu. Ternyata justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi bisa kita cermati bersama yang kita pahami sekarang ini, bahwa kedisiplinan itu kadang-kadang kita artikan sebagai suatu selalu dihubungkan dengan kata hukuman, kemudian peraturan. Padahal itu hanya suatu alternatif, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Mana disiplin yang berikutnya? Bahwa disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu makna yang kedua. Jadi kadang kita menginginkan orang lain atau murid kita itu disiplin, maka kita kadang-kadang memaksakan peraturan tersebut yang harus dilaksanakan oleh murid kita tersebut. Nah, sekarang bagaimana makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Disiplin yang bagaimana? Disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewakilkan, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita sendiri. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Penjelasan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, pertama, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaknai adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang dimaksud dengan motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri.
Sehingga disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan pada dirinya. Yang kedua Bapak Ibu tentang berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Kita menginjak pada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Sehingga dapat kita simpulkan Bapak Ibu sekalian bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri kita, yaitu belajar untuk mengontrol diri kita agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Di mana tujuan yang mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia yang dianut oleh diri kita masing-masing. Apa sih contoh nilai kebajikan universal itu? Contohnya yaitu toleransi, toleransi beragama, toleransi berkeyakinan, toleransi antar teman, kemudian rasa hormat antar sesama, rasa hormat dengan orang yang lebih tua, dan rasa hormat juga kepada yang lebih muda. Kemudian menimbulkan rasa integritas yang tinggi. Kemudian nilai kebajikan yang lain yaitu yang bersifat universal, bersifat mandiri, kemudian menghargai, kemudian ada antusias, kemudian rasa empati, kemudian rasa keingintahuan, itu juga bersifat universal. Kemudian kreativitas, kemudian ada kerjasama antar rekan sejawat, kerjasama guru dengan kepala sekolah, kemudian kerjasama dengan orang tua wali siswa, kemudian kerjasama antar siswa, guru dengan siswa, kemudian nilai kebajikan yang besar yang lainnya yaitu rasa percaya diri. Kemudian berikutnya yaitu komitmen. Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama dalam suatu institusi, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia, yang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang cenderung sama, Bapak Ibu. Cenderung sama. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa juga. Kemudian lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang dari masyarakat tersebut. Mohon maaf, ngecas Pak Ibu. Berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu, pasti itu.
Jadi tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki suatu tujuan tertentu. Jadi kita memiliki tujuan tertentu itu, maka untuk mencapai tujuan itu kita pasti melakukan suatu tindakan-tindakan. Dimana semua yang kita lakukan adalah merupakan pasti usaha yang terbaik menurut kita masing-masing, baik itu sebagai siswa, baik itu sebagai guru, ataupun sebagai staf tata usaha, apalagi sebagai seorang manajer atau kepala sekolah. Bisa ulang lagi bahwa semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi kita itu mempunyai kan macam-macam kebutuhan dasar Bapak Ibu. Sebagai seorang manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar masing-masing, dan kadang berbeda, kadang juga sama. Untuk mencapai tujuan kebutuhan dasar tersebut, kita pasti melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut dia bisa tercapai. Sebetulnya saat kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita tersebut, kita pasti melakukan suatu hal-hal yang kadang itu bertentangan dengan kebutuhan dasar orang lain. Kurang 5 menit lagi, peserta ujian diminta memeriksa kembali identitas. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Bisa kita lihat bersama. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk dapat bertahan hidup, atau istilahnya itu survival. Dengan kita makan, kita minum, kemudian kita membutuhkan suatu papan, sandang. Itu dalam rangka kita itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua pada manusia yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Bisa diterima di dalam kelas oleh murid-murid kita, diterima di lingkungan sekolah oleh rekan sejawat, diterima di keluarga oleh anak dan istri kita. Kemudian yang ketiga yaitu tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Jadi kita juga butuh juga pengakuan atas kemampuan kita. Maka kebutuhan itu namanya kebutuhan atas penguasaan. Kemudian yang keempat yaitu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang keempat itu yaitu kebutuhan mendapatkan suatu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi kita berhak untuk memilih mana yang menurut kita itu tepat dan mana yang menurut kita itu yakini. Itu merupakan kebutuhan dasar kita akan suatu kebebasan. Kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan untuk mendapatkan suatu kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, bahagia dalam suatu kebutuhan tersebut. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Sekarang seperti anak itu, ada yang senangnya ketika pembelajaran sambil mendengarkan, sambil menggambar. Itu dia kesenangan, karena kesenangan itu sambil menggambar. Kemudian menulis. Kemudian ada yang sambil belajar itu kesenangannya dia itu sambil mendengarkan lagu atau musik. Seperti kita yang kita alami pada masing-masing diri kita. Jadi senangnya apa? Ketika kita melakukan belajar atau kita mengerjakan sesuatu, kita sambil
melakukan kesalahan kita, karena itu dapat menunjang dari suatu keberhasilan atau kelancaran dalam kita mengerjakan tugas tertentu. Kita bahas satu persatu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, fisik, untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan. Jadi biar kita dapat bertahan hidup, terutama kita harus sehat. Kemudian kebutuhan akan rumah. Rumah juga menunjang kita untuk dapat bertahan hidup juga, yaitu melindungi kita dari cuaca, sehingga kita dapat mendapatkan suatu kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Itu rumah. Kemudian berikutnya kebutuhan yang bertahan hidup diantaranya yaitu mendapatkan makanan dan minuman. Tentu itu pasti itu. Kita pasti butuh makan dan butuh minum untuk dapat bertahan hidup. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup itu. Jadi kebutuhan biologis itu Bapak Ibu ternyata juga merupakan suatu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan biologis. Kita semua pasti membutuhkan itu. Betul tidak? Iya, betul sekali Pak. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman, nyaman. Itu kebutuhan bertahan hidup itu seperti itu. Kan? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi bertahan hidup atau survival. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima di lingkungannya, di keluarganya, di tempat kerja, di suatu komunitas, di suatu kelas. Kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi hubungan dengan hablum minanas, kita dengan saya dengan Pak Adi Susanto, misalkan saya dengan Bu Fitri, dengan Bu Santi, Pak Yuni dengan Bu Santi, Pak Martono dengan kepala sekolah, seperti itu. Itu hubungan sosial, koneksi sosial. Kemudian ketika di masyarakat, diri kita pribadi dengan lingkungan sekitar, tetangga, kemudian pejabat RT, pejabat kelurahan, di dalam keluarga, koneksi sosialnya kita dengan anak kita, dengan istri kita, mertua kita, orang tua kita, seperti itu. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita itu merasa senang kalau kita itu diterima dalam suatu kelompok kita, suatu komunitas kita, suatu organisasi kita. Itu kita akan merasa senang kalau kita itu diterima. Jadi, welcome lah kelompok kita dengan kita. Itu kita merasa bangga, senang karena merasa diakui keberadaannya kita. Seperti itu, nggih. Kita lanjut. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, pasti. Seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, atau teman sejawat. Kemudian termasuk juga termasuk dengan binatang peliharaan kita. Kita diterima oleh barang-barang kita. Ada yang hobinya
memelihara kucing, nah, kucingnya itu sayang dengan kita, itu juga suatu kesenangan. Dan kelompok di mana kita tergabung dalam suatu misalkan komunitas guru mapel seperti di SMP itu MGMP, kemudian di suatu komunitas yang lain misalkan kita punya tergabung dalam suatu ibu PKK seperti Bu Fitri, Bu Tati, kemudian Muslimat, Fatayat, Pak Yuni itu di Ibnu, SHTRT dan sebagainya, itu kita diterima, maka kita akan merasa senang. Itu kebutuhan dasar manusia yang kedua. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu penguasaan. Merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Itu juga kebutuhan juga. Jadi penguasaan itu adalah kebutuhan kita juga. Jadi kita diakui kemampuannya kita itu. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kemampuan untuk mencapai sesuatu. Kemampuan kita untuk mencapai sesuatu tujuan kita. Menjadi kompeten, menjadi terampil, kita berkompeten, kemudian kita dianggap terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi prestasi kita diakui, keterampilan kita diakui, itu kebutuhan dasar kita, di penguasaan namanya. Kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kita merasa punya harga diri, itu suatu kebutuhan juga. Kalau tidak punya harga diri, maka kebutuhan, kalau kita merasa tidak punya harga diri, maka kebutuhan kita yang ketiga ini tidak terpenuhi bagi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kemudian kompeten, diakui, kita dihormati. Jadi tidak munafik lah kalau kita bisa dihormati oleh yang lebih muda, dihormati sesama, kemudian kita juga dihormati atasan, itu suatu kesenangan pada diri kita. Betul ya? Oke, betul sekali. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Judulnya seperti itu, meninggalkan pengaruh. Kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia yang keempat tentang kebebasan. Bebas, ini merupakan kebutuhan akan suatu pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi cenderungnya menginginkan suatu pilihan. Mereka pasti perlu banyak bergerak, aktivitasnya itu sangat tinggi. Terus kemudian suka mencoba-coba, praktikum itu suka mencoba-coba, maka kita harus mendampinginya, menuntunnya seperti itu. Tidak terlalu terpengaruh orang lain. Hampir cenderung itu dia atau kita itu tidak, istilah bahasa Jawanya itu tidak gubris gitu, gubris lah. Jadi tidak terpengaruh oleh orang lain, kata orang lain, dicurai orang lain, kadang itu tidak. Kita merasa untuk bebas menentukan pilihan kita. Dan pasti senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kita juga kreatif juga gitu. Hal yang baru dan kreatif. Kita juga sama seperti itu. Ada aplikasi baru untuk pembelajaran, dirasa kita itu menarik, maka kita pasti akan ingin mencobanya, ingin tahu pasti itu. Apalagi di era digital sekarang ini yang menuntut kita untuk lebih kreatif lagi, lebih bijak dalam mengikuti perkembangan teknologi. Karena kita sudah bisa Canva, maka kita ya harus lebih menguasai aplikasi tersebut. Python juga sama seperti itu.
Maka kita harus sekreatif mungkin lah menjadi seorang guru, dan mari kita coba bersama-sama. Ini Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu tentang kebutuhan akan kebebasan. Oke, kita lanjutkan lagi yang kelima Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan. Yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Mencari kesenangan Bapak Ibu. Itu bermain, tertawa. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita itu tertawa, ya biarkanlah mereka tertawa, karena itu hiburan mereka tertawa gitu kan. Siapa tahu dia ternyata tidak punya uang saku, tapi dia masih tertawa, kita kan senang juga. Mereka berlarian bermain, kalau kita di SMP kita itu kan, itu istirahat main bola, kemudian ada yang voli, berlarian, kan biarkan saja. Yang ini kita itu mengawasi saja agar apa yang dia lakukan itu tidak membahayakan. Itu karena suatu kebutuhan mereka juga akan kesenangan. Biarkanlah mereka menikmati kesenangan pada taraf usianya itu. Jadi jangan banyak dilarang lah. Gitu Pak Cuman Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Jadi tanpa kita tertawa itu hidup kita itu tidak bermakna. Betapa menyajikan tanpa tawa, tanpa canda. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar baik. Jadi Glasser itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan itu dengan belajar ya. Dia mungkin senang belajar ya. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga sama, tidak beda dengan hewan-hewan tersebut. Ketika kita sambil main bola, berarti kita mempelajari tentang strategi atau pola permainan seperti itu, atau hal-hal yang lain yang bermanfaat untuk kita. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa anak-anak itu akan melakukan sesuatu yang melakukan suatu atau tindakan baik dan buruk untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan keinginannya yang diharapkan tentunya. Demi mencapai kebutuhan hidup, anak-anak akan melakukan tindakan kadang buruk, kadang baik untuk mencapai 5 kebutuhan dasar tersebut. Kadang dia melakukan tindakan yang baik dan buruk Bapak Ibu. Nah, dalam pendekatannya itu menggunakan namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi dalam kita menuntun pencapaian anak atas 5 kebutuhan dasar tersebut, kita menggunakan pendekatannya dengan berbagai teori. Teori yang pertama yaitu teori motivasi. Menurut Gen Gossen menyebutkan ada 3 motivasi perilaku, yaitu meliputi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, ini merupakan tingkatan motivasi perilaku paling rendah yaitu karena dia akan bertanya apa yang akan terjadi apabila dia tidak melakukannya. Itu yang pertama menurut Gen Gossen. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya dia menanyakan apa yang akan terjadi apabila dia tidak akan melakukannya. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Motivasi ini tentunya lebih baik setingkat daripada yang pertama tadi. Menurut teori motivasi, ketika seorang melakukan itu yang pertama itu hanya untuk menghindari suatu ketidaknyamanan atau hukuman, daripada dihukum oleh bapak ibu guru misalkan, maka saya akan melakukan hal yang sesuai yang diharapkan bapak ibu guru.
konsekuensinya apabila dia tidak akan melakukannya, apa yang terjadi? Pada terjadi, maka dia menghindari itu. Itu motivasi diri yang pertama. Motivasi diri yang kedua hanya untuk mendapatkan suatu penghargaan atau imbalan dari orang lain. Motivasi ini tentunya lebih baik sedikit dari motivasi yang pertama. Anak akan berperilaku agar mendapatkan penghargaan saja atau imbalan dari orang lain. Kita pun sama seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka menghargai diri sendiri. Ibu sekalian, ternyata ada beberapa perbedaan itu tentang hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi pendekatan. Hukuman, kalau hukuman itu pasti bersifat hanya satu arah. Kita menghukum siswa, jadi arahnya hanya satu arah ke siswa dengan kita. Dari pihak yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan lebih dulu. Jadi sudah ada aturannya. Kalau misalkan datang terlambat masuk kelas, harus belajar di perpus. Murid harus mengakui itu, harus menyepakati itu tanpa melalui suatu proses proses kesepakatan. Saya ulang lagi ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Ini seperti yang sudah lalu lah kita buat di masing-masing kelas itu gitu. Baik sebelum atau sesudahnya, itu hukuman. Itu namanya hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Dan murid sudah mengetahui karena membaca. Jadi murid sudah mengetahui sebelumnya akan konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi seperti yang dibuat guru BK yang lalu-lalu itu ada melanggar tata tertib sekolah, tidak memakai seragam sepatu hitam pada hari Senin, Selasa, maka akan mendapatkan poin berapa. Itu kita sudah tahu karena memang kita sudah memasangnya di masing-masing kelas. Itu konsekuensi namanya. Kemudian yang ketiga itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di komunikasi dua arah. Menciptakan ada menstabilkan identitas terlebih dulu seperti itu dan sebagainya. Nanti kita sampai. Kita lihat dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya. Pada hukuman, identitas gagal. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pasti itu hukuman. Kadang ada yang menghukum secara fisik, kemudian berlebihan, mengerjakan tugas secara berlebihan, kemudian tidak menimbulkan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Pasti ada trauma berkelanjutan di masa yang akan datang. Dia sebagai korban. Kemudian yang keempat, murid atau anak akan tersakiti secara hatinya, walaupun tidak fisiknya, mungkin secara tersakiti lagi. Kemudian kalau dikatakan sebagai identitas sukses, disiplin, konsekuensinya yang pertama itu sesuatu yang harus terjadi, itu konsekuensinya. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek, di mana korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, itu konsekuensinya dari disiplinnya. Kalau restitusi
pilihan. Jadi pilihan ketika anak melanggar sesuatu maka kita memberikan pilihan sesuai dengan kesepakatan kelas tidak. Kalau tidak bagaimana jalan keluarnya menurut anak. Seperti itu. Ada komunikasi seperti itu. Yang kedua dapat membuat murid untuk kuat dalam jangka waktu yang panjang itu. Jadi akan besar sekali. Ketika dia menjadi korban akan mendapatkan suatu ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi kalau di hukuman itu tersakiti, kalau di SLC itu akan mendapatkan suatu penguatan. Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana sih posisi kontrol seorang guru itu bagiannya seperti apa. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian pemantau, nah yang terakhir ini manajer. Maka sebaiknya kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru itu dengan menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Lanjut ya, kita sampai sana. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru pada posisi kontrol penghukum, ini akan terjadi seperti ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan itu bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid itu lebih dalam lagi. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, pasti seperti itu. Patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, itu kata yang diungkapkan itu seperti itu. Itu kita posisi kontrol sebagai seorang guru dalam tahap penghukum itu. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu. Ini yang terakhir ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan menggunakan cara dia seperti itu. Itu penghukum. Kamu selalu saja salah, itu penghukum. Kita tidak boleh seperti itu. Ketika kita memposisikan posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lambat atau lembut gitu. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah terhadap diri kita ketika dia itu anak-anak kita melakukan suatu kesalahan. Kamu udah kasihan dengan saya kalau kamu melakukan seperti itu terus, nanti saya ditegur oleh kepala sekolah, itu membuat rasa bersalah. Maka anak pasti tidak nyaman, merasa bersalah atau malah rendah diri. Jadi atas kelakuannya itu dia merasa bersalah kepada kita. Itu membuat rasa bersalah itu. Nah, kata-kata yang keluar dari seorang guru dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah itu kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, misalkan seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, seperti itu misalkan. Kemudian misalkan, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nanti malah saya yang disalahkan, tidak bisa membimbing kamu. Nah, seperti itu pembahasan bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Dia, saya buruk sekali ya melakukan hal semacam ini. Nampaknya guru yang dimarahi oleh kepala sekolah, yang ditegur oleh orang tua, oleh masyarakat. Jadi dia akan merasa tidak berharga dan telah mengajarkan orang-orang yang disayangnya. Apalagi kalau itu gurunya itu merupakan guru favoritnya. Yang ketiga,
Kita posisikan diri kita sebagai teman dengan murid kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif loh Pak Ibu. Kalau kita posisikan pada posisi teman, itu dapat bersifat negatif dan positif juga. Positif di sini berupa hubungan baik. Yang positif itu hubungan baik yang terjadi antara kita dengan murid kita. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seorang. Jadi kita mengaktifkan diri dengan anak tersebut, bercanda dan sebagainya. Itu kita menggunakan sebagai memposisikan kita pada posisi kontrol teman. Kata-kata yang biasanya digunakan ketika kita pada posisi kontrol teman yaitu, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, misalnya, ayo Tin, bantu bapak demi bapak ya, kamu harus bantu ya. Atau seperti ini, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Itu misalkan, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Seperti itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Seperti itu. Jadi kalau pada posisi teman itu negatifnya seperti itu. Kalau kita pas tidak selalu atau apa, tidak membantu mereka, dia merasa bahwa guru tersebut sudah tidak teman lagi kita karena sudah tidak membantu kita seperti itu. Kemudian murid merasa dikecewakan dari kita tidak membantunya itu, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak dengan orang lain, tidak mau. Misalkan si Iva hanya akrabnya dengan Pak Yuni, maka dia kadang diperintah oleh Pak Arman tidak mau seperti itu, dan tidak untuk guru lainnya, kan seperti itu. Murid akan tergantung pada guru yang menjadi favoritnya tersebut. Posisi kontrolnya kapan? Yaitu sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan kadang yang dilontarkan oleh posisi guru sebagai pemantau. Yang pertama misalkan seperti ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau tercatatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang di pemantau. Hari ini dia sering terlambat, hari ini masuk pukul berapa, bolos tidak, dipantau, ada catatannya atau datanya, karena digunakan sebagai bukti atas perilaku mereka. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip atau catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Di stimulus berada respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini menggunakan teori stimulus respon. Ya, ada kejadian dari anak, kemudian kita respon. Lanjut. Posisi yang ideal itu pada posisi sebagai seorang manajer dalam posisi kontrol seorang guru. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu akan kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka,
mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan mereka sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Kata-kata yang sering dilontarkan ketika kita pada posisi manajer, misalkan apa yang kita yakini. Jadi intinya kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita menanyakan rencana. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu ini baik tidak? Gitu. Itu yang lebih ya. Maka Bapak Ibu sekalian, dimana ketika guru sebagai posisi manajer berarti berperilaku layaknya seorang mentor yang memberikan arahan, bimbingan, mendukung tindakan siswa, mempertanggungjawabkan tindakannya, sekaligus memberikan arahan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang dihadapinya. Guru yang menjalankan posisi ini telah memiliki keterampilan berposisi sebagai teman maupun memantau, sehingga bisa lebih fleksibel dalam mengarahkan siswa. Guru pada posisi ini satunya adalah pembimbing siswa. Untuk mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas seluruh perilaku yang dilakukan. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Pertanyaan gini, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan, gitu kan? Itu peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya untuk kesehatan dan atau keselamatannya atau keselamatan COVID yang lain. Itu peraturan. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai keselamatan. Jadi kalau kita berpikir tentang tadi itu peraturan ya, peraturan. Kenapa tidak pakai helm? Artinya kan harus pakai helm demi keselamatan. Tapi pasti ada suatu keyakinan. Maka di kelas kita itu kita harus menerapkan sekarang tidak suatu peraturan lagi, tapi merupakan suatu keyakinan kelas. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi di suatu tadi tentang peraturan pakai helm itu nilai-nilai keyakinan yang ada pada kita itu berarti keselamatan atau kesehatan. Ketika masker berarti kesehatan. Itu suatu keyakinan. Yang kelas yaitu nilai-nilai kebajikan yang bersifat itu universal, pasti semuanya mampu, yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan. Itu keyakinan kelas. Jadi rasa yakin pada diri kita. Jika kita melanggar, itu berdampak pada kesehatan dan keselamatan. Seperti contoh yang tadi. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret yang sudah ada pada kita. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan
dipahami oleh semua warga kelas. Mari pada dalam pelajaran ini kita membuat suatu keyakinan kelas, tidak peraturan kelas lagi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan yang namanya curah pendapat. Ini dengan menggunakan sticky note, kita membuat masing-masing wali kelas membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Masing-masing anak diberikan sticky note untuk membuat suatu keyakinan atau membuat curah pendapat. Sangat disiplin, jujur, bertanggung jawab. Contoh keyakinan kelas untuk kelas 7. Yang pertama, keyakinan hormat, bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang berikutnya itu bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Keyakinan yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Itu keyakinan kelasnya seperti itu. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati dan dihormati. Itu contohnya seperti itu. Ketika ada suatu masalah dengan yang terkait dengan permasalahan siswa yang bermasalah atau mempunyai masalah, kalau guru BK itu sudah lama sekali menggunakan pendekatan mungkin yang hampir sama seperti ini. Itu pendekatan dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Tahapannya segitiga restitusi ada 3 yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga baru menanyakan keyakinannya. Sebenarnya seperti ini segitiga restitusi itu dimulai dari kita menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakannya yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas bisa kita lihat bersama di sana. Misalkan dengan seperti ini, ada suatu anak yang bermasalah. Ubah suara itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, dengan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita menyelesaikan ini itu menstabilkan identitas. Oke. Kemudian yang kedua itu melakukan validasi tindakan yang salah. Contohnya kata seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukan. Itu luar biasa sekali. Nah, itu seperti itu. Jika dia menggebrak meja, itu tidak lebih buruk lagi ketika dia itu mungkin menambar atau sebagainya. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kalau dia sampai menambar itu berarti salah. Kalau dia hanya menggebrak misalkan, pasti kita akan mengatakan padahal kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Sekarang seperti itu. Yang ketiga, pada tahapan segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Apa yang kita percaya sebagai apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, misalkan gitu. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal seperti itu? Apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Maka seperti itu. Kemudian, apakah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Misalkan dia itu sering bertengkar atau apa. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa besok kalau kamu sering bertengkar seperti itu? Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan pada diseminasi pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita
untuk melakukan hal-hal yang baik dalam mengenalami siswa-siswi kita. Semoga menjadi siswa-siswi yang sesuai dengan visi sekolah kita. Kita menangani siswa dengan berbagai macam cara bisa menggunakan segitiga restitusi yang lebih ideal. Kemudian kita dapat memposisikan diri kita pada posisi manajer pada 5 posisi kontrol manusia. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian kita dapat mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang telah saya dapatkan pada modul 1.4 tentang budaya positif dalam program guru penggerak yang saya ikuti, yaitu angkatan 8, itu dapat kita pahami bersama, menjadi modal kita menjadi guru yang lebih ideal dan tentunya diharapkan oleh anak-anak kita, sehingga kita kedepannya bisa membimbing anak-anak kita menjadi yang lebih baik lagi. Demikian, apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat, itu karena kebodohan saya. Apabila kata-kata tersebut merupakan suatu kata yang baik, mari kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti sesi ini sampai selesai. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini, baik guru sekalian yang meluangkan waktunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tadi saya dengar dari ketua kelas, kamu tadi katanya bertengkar dengan Sultan ya? Iya Pak, habis kesel sih. Kenapa kesel? Sultan terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya, baik ulangan, tugas-tugas, itu pun selalu dicontek. Wajarlah kalau kamu kesel dan marah mungkin, karena pekerjaan kamu selalu dicontek. Jika mungkin saya berada pada posisi kamu, mungkin saya akan melakukan hal yang sama Iya seperti yang Pak. kamu lakukan. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Sultan tadi? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki Sultan, dan tanpa sadar saya menggebrak meja. Oh gitu. Pasti kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Iyalah Pak, masa saya diam saja, kan saya sudah susah payah mengerjakannya. Tapi si Sultan hanya mencontek dengan memaksa. Kan itu usaha saya sendiri Pak. Iyalah, kau pasti merasa marah ya, merasa kesel ya. Saya menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk lagi melakukan seperti memukul, menampar, atau menendang terhadap Sultan. Tapi sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Pak? Menghormati antar teman. Iya, betul sekali. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus sabar Pak. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Pak? Saya akan bersabar dan akan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melapor ke guru mata pelajaran atau wali kelas atau guru BK Pak. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Pak. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas dan melanjutkan pelajarannya ya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimatul Latifah, biasa dipanggil Iva. Saya dari kelas 7A. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Juanda untuk dapat mengendalikan ciri-ciri amarah. Karena perilaku teman sekelas saya harus banyak sekali belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Am. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, Sehat? sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Am. Pak Ju sering mengamati kamu itu kayaknya sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatan kamu itu sudah berapa kali Am kamu datang terlambat? Sudah 7 kali Pak. Banyak sekali ya, 7 kali datang terlambat. Sering datang terlambat itu kira-kira suatu kesalahan tidak? Iya Pak. Suatu kesalahan ya. Baik yang berbuat kesalahan itu manusiawi. Jadi setiap orang itu pasti melakukannya. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju Pak. Ini yang kita cari solusinya bareng-bareng ya. Iya Pak. Biar kamu tidak datang terlambat lagi. Ini yang sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih yang sering datang terlambat? Karena saya sering begadang sambil main HP jadi kurang tidur. Nah, itu main HP sampai larut malam sehingga kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama kan? Tahu Pak? Datang terlambat masuk kelas sesuai keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Pak. Nah, tidak kan? Jadi kita punya keyakinan kelas bahwa kita itu harus datang tepat waktu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Pak. Karena apa? Karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul sekali. Menghargai waktu itu penting kan? Dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan jadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa pedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Oke, saya maafkan. Kamu sudah ada niat baik untuk meminta maaf. Menurut kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi datang ke sekolah. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar bisa bangun lebih awal dan tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, kamu sudah menemukan solusinya dan saya bekerja sama dengan orang tua kamu nantinya. Jadi akan bekerja dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Jadi bisa memantau kamu nanti ketika sudah waktunya tidur jam 9 masih main HP, nanti biar bapak kamu yang bilang sama saya biar nanti kita kerja sama bareng-bareng. Sehingga kamu dapat datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat lagi ya karena kurang tidur. Oke, sekarang silakan kembali lagi kelas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amal Tiam, kelas 8C. Terima kasih kepada Pak Juanda. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Pak Juanda untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.